Sekarang saya dengan Bu Kajari, Bu Dr. Apriliana Purba SMH. Jadi ini Bu Kajari ini podcast kita. Dulu sih rutin saya ngajakin Pak Dandi, Pak Polres ke ruangan. Kali ini saya on the road lah. Saya keliling-keliling, ini ibu yang paling cantik di Forkopimda ini. Sebelum nggak ada lagi. Nggak ada lain. Jantan semua. Jantan semua. Kemarin ke Pak Kapolres. Ini lagi ulang tahun yang ke 63 ya. Selamat sekali lagi buat Kajari se-Indonesia. Ya. Tapi biasanya Bu, ini kalau ini kenalan Ibu. Ini aslinya dari orang-orang pengen tahu ini Bu Kajari asli dari mana. Iya. Kenalan sedikit lah, boleh. Saya ini Indonesia banget ya. Indonesia banget. Papa itu asli Sumatera. Asli Sumatera. Oke. Saya pegawai negeri juga seperti kita ini. Hakim dulu ya. Oke, dulu hakim. Jadi SD. Tamat SD saya udah pindah ke ini. Ayah saya pindah tugas. Mau pindah-pindah ke Blora ya kan. Ke Blora ya kan. Jadi otomatis saya ikut ayah. Kelas 1 SMP saya sudah masuk di Blora. SMA juga saya di Blora juga. Kuliah di Semarang. Selesai kuliah saya ngikutin ayah juga yang saat itu sudah pindah ke Serang, hakim di Serang. Nah, disitulah ceritanya berawal. Kenapa saya masuk ke kejaksaan? Jadi dari dunia hukum sama-sama lah, kehakiman, kejaksaan sama lah. Kita ada 4 orang hukum semua nih. Oh, nah, Bu Kajari nomor berapa? Apa paling tua di ini? Saya nomor 2. Oh, nomor 2. Ya kan? Kakak saya sarjana hukum. SH juga. Iya, ibu saya, adik saya hakim juga. Hakim juga. Tangerang sekarang. Oh, sekarang Tangerang. Iya, terus adik saya sarjana hukum juga. Jadi ini keluarga hukum lah. Iya. Keluarga di hukum, tapi bukan hukum. Bukan. Saya bilang udahlah supaya nggak beli banyak-banyak buku. Udah. Jadi kalau mau tanya-tanya ada turunannya. Terus karir ya, kalau Pak Kapolres kemarin kan dia pertama kali di daerah Kapolres ini. Nah, kalau Ibu ini mungkinnya bukan cuma di sini kayak sebelumnya di mana, Bu? Ya karena otomatis ya saya kan daftar dari Serang. Dulu Jawa Tengah, dulu itu Jawa Barat kan. Jawa Barat, Serang, Banten dulu. Otomatis karena saya daftar di sana, cita-cita saya sebenarnya jadi hakim. Oh, awalnya hakim. Iya, tapi pada saat saya lulus yang buka penerimaan calon pegawai itu kejaksaan. Jadi ya sudah, ayah saya bilang ya udahlah mana yang duluan, nanti iseng-iseng kan. Nah, akhirnya masuk, ternyata diterima penempatan pertama di Serang. Langsung di Serang, oke. Penempatan sama Serang. 3 tahun saya di kejaksaan, baru ada penerimaan hakim. Tapi kan nggak mungkin lagi kita sudah masuk ya, udah masuk di situ ya. Kalau mau masuk kita harus keluar dari nol lagi ya. Iya, nol lagi. Ya kalau kita masuk. Iya juga ngelepas ya. Itulah namanya hidup ini nggak ada yang tahu. Ya, alurnya sudah ditentukan. Manusia berencana. Oh, jadi kalau udah di kejaksaan dan ini segala macam, dia kalau mau ke kehakiman dia harus mundur dulu ya, Bu. Iya. Oke, jadi informasi juga itu, juga untuk orang-orang yang ya udah fokus sebenarnya. Iyalah, kalau emang sudah. Tapi sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja, cuman kalau jaksa ini dia lebih banyak. Ya di lapangannya saya pikir daripada hakim kan. Hakim kan di tempat. Duduk di tempat ya kan. Enak sih sebenarnya jadi hakim, tapi disyukurin apa yang ada. Kita jalanin aja. Jalan hidup manusia kan ada yang tahu. Ya. Semuanya Tuhan sudah atur. Terus pernah sama Pak Ade, teman yang S3 itu di Sulawesi ya. Habis itu kemana, Bu? Oh iya. Lanjut lagi. Dari Serang, Banten, saya kan pendidikan ke Ragunan. Oke. PPJ. PPJ. Dari PPJ saya itu penempatannya di Bandung. Penempatan di Bandung. Di situ saya pertama sekali jadi jaksa. Jaksa ya, fungsional. Setelah ya habis pendidikan tentunya kan penempatan. Saya diterima di Bandung, Kejaksaan
Negeri Bandung tahun 1998. Udah kota tuh Bandung kan? Bandung kan kota tuh. Terus. Ya itu. Nah, kenapa saya ke Bandung? Karena memang saat itu almarhum suami saya, dia dinasnya di apa itu? Nah, karena ABRI ya. Oh, tentara. Ya, tentara. Di mana namanya itu? Saya lupa. Pokoknya dinas di Bandung. Iya, dinas di Bandung di di Bandung. Pusdikif. Karena dia guru Gumil. Oke. Guru militer. Karena dulu kan dia dari 320 Badak Putih pindah di sana. Terus saya juga pendidikan dari Bandung. Saya kan mengikuti beliau. Pas. Mau di situ. Perempuan kan ngikutin suami. Oke. Jadi saya pendidikan balik lagi ke Bandung. Nah, saya ternyata setelah berarti kan saya PPJ kan utusan dari Bandung. Sebulan sebelum saya pendidikan, ya manusia lagi berencana manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Suami saya meninggal di situ. Oke. Ya kan tahun 98. 98. Iya toh? Oke. Nah, 98, sebulan kemudian saya pendidikan. Karena saya pendaftarannya dari Bandung, saya balik lagi ke Bandung. Disitulah saya meniti karir sebagai jaksa fungsional. Pertama, ya saya menjadi single parent dengan anak masih kecil ya? Anak 1 tahun. Oh, masih 1 tahun. Itu. Itulah ceritanya. Zaman dulu sih ya, sekarang saya udah lupa. Kalau dulu kan anak sekarang udah gede. Iya. Anak saya udah hukum juga ya. Hukum juga. Tetap setelahnya. Brawijaya S1. Sekarang dia sedang ngambil S2 di Pajajaran. MH juga menyesuaikan. Iya. Oke. Itulah kehidupan saya ini orangnya. Faktor lah. Dari karir daerah pertama di mana, Bu? Nah, karena saya ini kan perempuan ya, ibu juga. Jadi saya pernah berpikir, nemenin anak deh, saya nggak usah pindah-pindah. Karena di Bandung itu kan namanya perempuan. Dia lebih memikirkan anak lah, masih kecil. Jadi saya berpikir udahlah saya di sini aja karena di Bandung itu kan tempat sekolah kan. Kumpul sih. Ya, jadi saya di situ aja lah. Nemenin dia sampai besar gitu. Nah ternyata kembali lagi jalan Tuhan berbeda lagi. Ketika anak saya SMA masuk Krida Nusantara, tahu ya kan? Saya dipindahkan ke Kejaksaan Agung pengawasan. Pengawasan Kejaksaan Agung. Iya. Nah di situ saya agak kecewa juga ya. Kenapa saya harus pindah kan gitu? Tapi ya kita tetap laksanakan sampai akhirnya dari situ saya pindah ke Riau. Riau untuk karir ya. Tapi saya sebelumnya juga pernah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum ke Jakarta. Tapi tetap balik lagi ke Bandung karena saya sedang pendidikan S3. Oh iya, ini dokter loh. Bukan jadi jarang loh sebelumnya. Jadi bisa pindah. Tapi dari situ saya pindah ke Kejagung. Dari Kejagung saya pindah koordinator di Riau. Oh, jadi pengawasan Riau juga ya. Nah, dari Kejaksaan Agung saya itu dipindahkan lagi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Jadi ketika saya terima SK sebagai koordinator, di situ saya tertegun juga. Ternyata tuh Tuhan punya rencana buat saya untuk jadi kepala kejaksaan. Karena koordinator itu kan jalannya harus dilalui untuk menjadi kajari. Nah, sebelumnya sama. Jadi ke pengawas baru kepala sekolah misalnya. Jadi harus selalu itu dulu ya Bu ya. Itu. Jadi saya tertegun. Oh ya sudah saya laksanakan. Sudah. Inilah ujungnya. Tapi sekarang kan jauh juga Sutra ya. Saya punya. Tapi nikmati. Saya 2,5 tahun di sana. Zaman COVID kan? Iya. 2 tahun COVID, 2 tahun Lebaran, nggak pulang-pulang seperti lagu apa? Iya paling kan anak lah, anak masih komunikasi tadi kan Bu.
Bukan lagu Bang Toyib. Iya Bang Toyib tuh. Ya, paling anak yang Ulang tahun ngomong nggak pulang-pulang. Bu Toyib ini nggak Nah, pulang-pulang. ini Bu Toyib yang nggak pulang-pulang. Tapi kalau dari ya anak kan sudah besar juga, jadi sebenarnya ibu juga Udah mandiri. udah mandiri lah, dia juga udah tinggal Karena dari kontrol kecil saya. juga saya ajar dia mandiri. Kenapa saya ajar mandiri? Karena saya ini kan udah tua. Istilahnya nanti tua. Dia pasti akan Iya, tinggal jalan sendiri toh. nggak bisa nempel terus. Saya juga punya pengalaman mengenai anak tunggal. Oke. Saya punya nenek kan, punya anak tunggal. Waduh. Itu Manja, iyalah kebayang. Orang tua yang kaya raya bisa jadi nggak punya apa. Rusak ya bisa juga. Rusak. Jadi dari situ memang saya juga diajar keras sama ibu saya. Anak saya juga saya didik keras. Iyalah. Ya, anak tunggal laki, gimana? Ya, Kebayang gitu. juga Pasti. ini ya gitulah. Iyalah, paham, Supaya paham, anak paham. saya itu Ya. jadi orang gitu. Ya berarti perhatian walaupun di mana ibu tetap komunikasi Iya, lah. komunikasi. kontrol lah. Itulah. Tetap komunikasi. Anak saya laki-laki dan ya gitu. Oke, kapan lah kalau nanti pas ya bisa ketemu juga lah ketika ada kita. Main-main. Sekarang dia udah kerja di salah satu law firm. Ya, Dia belajar di Bandung, di Jakarta. di Jakarta. Di Jakarta. langsung. Dia sekarang advokat ya. Ya, pengacara advokat itulah masih jalur hukum. Oke, selesai kita keluar. Kita ngomongin Waikanan deh. Nah, dari Jadi sana saya baru pindahlah ke Waikanan yang Waikanan tercinta. Rami Rago. Di sini pertama kali saya masuk di sini, wih, bagus ya ini kotanya, bersih gitu ya. Ya kan, kita kan dari satu kota ke kota pasti kan ada perbedaan dong. Jadi Kasih saya ngeliat. berpikir, oh bersih banget ini kotanya kan gitu. Yang jelas pandangan pertama Waikanannya Ya. bersih. Ya. Pada kalau orang nggak kotor. kalau cowok tuh kata pandangan pertama Ya lah, nggak lihat. jatuh cinta Jatuh gitulah cinta. kan gitu kan karena memang betul bersih kok sampai sekarang ini juga saya bagus tertata dengan baik. Tapi memang ini ya Bu ya, Waikanan ini mungkin ya sampai ke Ibu awal tadi mungkin agak jauh sih ya transportasi. Mungkin itulah yang semoga Waikanan ke depan tuh ini bandara hidup lagi ya. Kalau bandara itu enak Memang banget tuh. itu aja jauh tapi kan ya kan nggak itu juga yang membuat kita langsung loyo. Terus semangat Yang lah, penting siap. bersyukur. Memang nggak bisa cepet sering-sering pulang karena apa? Ya usia kan juga mempengaruhi Capek juga juga ya. badannya. Capek, biaya juga. Bolak-balik. Iya. Terus yang mau ditemui di Bandung itu juga ya siapa ya sudahlah. Paling juga ya, telepon. Bisa video call kan sekarang. Video kan ya. call juga Penting sekarang. perhatian kan nggak harus ketemu langsung. Teknologi udah canggih sekarang kan. Ya ngerasain bolak-balik Jakarta itu saya waktu kuliah juga S3 itu lumayan juga bolak-balik ngerasain. Di mana dulu ya kuliah? Saya di IP Cilandak. Oh iya iya. Jadi Dari sama loh. pemerintahan ya. Dulu sempat bandara hidup sebentar bola. Ya, cuman bedanya kan Iu kan punya anak-anak bisa dititipin istri. Iya sih. Iya. Kalau saya Kalau itu kan udah suhu deh. waduh, Udah bisa sendiri deh. biasa. Udah biasa di situ. Tapi memang satu ya. Kalau bukan karena Tuhan nggak bisa saya seperti itu. Hancur. Hancur. Gimana orang hidup belahan jiwanya? Iya sih. Tapi yang kuatin pasti anak ya. Iya kan? Lihat kan. Iya kadang-kadang bukan kadang-kadang kita kan sering melihat kan kalau belahan jiwa itu diambil sama Tuhan. Kalau kita nggak kuat kita hancur. Dia nggak berpikir anak, Iya, nggak berpikir diri sendiri ya kan? Dia masih kecil dulu saat itu ya. Nah itu. Kira-kira memang Tapi bisa ya, lewat. Walaupun kita nangis kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saya perhatikan Oke. sampai hari ini Tuhan tuh Ada emang jalannya di jalan. Tuhan tuh baik. Ya. Kan nggak selalu kan orang Tuhan tuh baik ya. Hidup kan bukan selalu manis terus ya. Tapi tetap saya katakan Tuhan tuh penyertaan Tuhan selalu ada. Oke, dari ini. Tapi kan ibu ini juga punya apa ya? Biasanya orang itu melupakan tuh ada selain anak ya, kan ada ada yang kita senangi lah, walaupun yang positif lah. Ibu ini masih melihara ada anjing-anjing kecil loh di belakang loh. Oh iya, itu hiburan. Hiburan juga. Saya memang apa ya? Dari kecil memang saya itu
sayang sama anjing. Oh, suka melihara. Iya, dari kecil itu kan. Saya bawa Itu kalau misalnya pindah-pindah ini dibawa? dibawa. Oke. Dibawa. Itu kan juga kan saya bawa juga dari Bandung. Aduh. Saya nyetir sendiri itu bawa mobil, mereka di belakang, saya nyetir. Iya kan? Iya. Orang tuh kalau sayang apapun pengorbanan. Ya, betul. Berkorban, Bro. Iya. Nah, hiburan juga itu salah satu hiburan. Ya kan? Anjing itu anjing yang setia. Ya. Jadi dia tahu juga kapan tuannya sedih. Kayaknya dia ngerti ya. Ngerti, diajak ngobrol, Diajak ngobrol. kita marahin, kita buang apa itu namanya bola, Ya, diajak main. suruh ambil lagi sini. Udah bisa. Udah. Jadi pelatih juga ya. Jadi pelatih juga. Kapan kita liput lah. Ya, cari-cari kesibukan. Ya, Bu. Jadi, Nikmati. Cara kita orang beda-beda. Nikmati juga beda. menikmati itu kan ya. Kali-kali kita ke Bandar Lampung. Tapi jarang juga ya saya ke Bandar Lampung ya. Kalau nggak ada perlu tuh Kalau nggak ada agenda acara ngapain? enggak. Saya ya itu tadi mungkin Tuhan juga tahu kali ya saya ini mampu menjalani hidup. Lewat. Makanya jadi Senyebrang. iya kan. Nah itulah. Jadi Bu Cadi juga sempat ya kita masih butuh Pemkap ini sangat terima kasih juga lah Bu Kajari. Jadi beberapa kita ini kan WKD termasuk yang susah soal aset Bu. Jadi Bu Kajari ini waktu pertama-tama dulu bantu benar terkait aset lah. Oh, aset. Kita ini kan susah WKD ini termasuk di provinsi kemarin tentang aset tanah dan kendaraan. Iya. Jadi beberapa ya kami kan agak-agak susah misalnya orang sudah pensiun, teman-teman sendiri, mungkin anggota dewan. Jadi kemarin banyaklah keambilnya Bu ya dibantu oleh Bu Kajari tentang mengamankan aset lah. Oke. Iya memang itu ya itulah salah satu tugas kejaksaan ini kan ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Kita melakukan kerjasama dengan Pemda. Oh iya kemarin juga ya. Iya, kemarin itu juga kita memperpanjang kerjasama yang sudah habis masa berlakunya ya. Iya. Tahun lalu itu ada 4M ya kita pengembalian Nah itu. pengembalian aset-aset berupa mobil, kendaraan-kendaraan yang memang ada pada pihak ketiga. Nah itu memang tugas kami Ada selaku pengacara negara. negara. Kalau memang pemerintah ada hal-hal yang diperlukan, dan ya bantuan. udah bantu aja. Oke, siap. Kami bantu dengan gratis lagi kan. Iya, pengacara Gratis. negara loh. Iya kan? Ini pengacara negara. Dengan gratis, ya ini kemarin juga ada motor, udah 10, ada mobil juga, ya kan. Ya, saya katakan kalau ada rumah-rumah yang masih Dikuasai. kuasai juga nggak masalah. Kita Silakan bisa. aja. Saya senang kok bisa membantu Wekanan karena memang ya memang itu tugas saya dan saya menikmati tugas itu. Iya, dijalanin, disyukuri, dinikmati. Iya betul. Saya sangat menikmati dan saya senang ya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak tahu ya. Ada rasa bahagia gitu ya. Di Iya hati itu ya. Pernah nggak betul. ngerasain gitu kan? Jadi bukan soal bukan duit juga kadang-kadang, tapi rasanya puas. Betul. Oke. Nggak usah lah secara apa namanya tugas. Kita bantu orang aja. Puasnya beda. Puas. Dan kita senang. Kita ngasih orang yang tepat misalnya. Wah, pasti dia senang. Iya, kita ngasih nggak tepat juga kadang numpol. Kalau dia ngasih tepat, betul. iya. Kalau pada orang yang tepat itu, wah, Beda. saya senang lah. Dan memang juga pemerintah daerah di sini, kepala daerahnya khususnya ya kan, bagus lah. Cara pemerintahannya, terus hubungannya, sinergi lah dengan Forkopimda. Kalau ada hal-hal yang perlu, telepon dulu. Bu, gini ya, surat Berjalan. yang mana yang didahulukan lah kita juga. Kalau ada masalah untuk Wekanan ini kita langsung kontak. Demikian juga apa namanya kepolisian seperti kemarin kan ada masalah. Ya. Kita turun semua. Bisa bareng-bareng ya. Bagaimana caranya supaya nggak ada gejolak di dalam masyarakat kan itu ya. Ada. Caranya, Bisa, ada. caranya apa?
ya komunikasi yang baik, ya kan? Ya buktinya sepertinya itu sudah merupakan satu yang viral secara manusia itu. Wah, ini Ribut nih pasti, ribut nih pasti ya. nih. Ternyata bisa Tapi juga gitu. enggak tuh. Iya. Buktinya kita sigap Bisa. semua. Ya kan semuanya turun semuanya, kita juga koordinasi rapat bareng-bareng ya. Beres. Senang kok, happy. Itu juga ya. Saatnya serius, saatnya santai, saatnya seluruh bercanda ya. Kita bercanda juga. Sesuaikan gitu juga. kan. Iya dong. Apalagi sepertinya saya yang tertua di situ ya. Iya. Iya. Kapolres dan dia mengangkatan ini kan. Iya. Semuanya paling tua saya Forkopimda ini kan. Kopimda paling cantik, paling Iya, tua. paling tua lagi. Kan gitu. Tapi ya oke ya. Iyalah. Enak kok ya. Jadi omah kami tuh. Seneng lah ya kan. Oke, sekali lagi nih makasih Bu Kajari atas waktunya juga. Ini tetangga juga dan inspektorat. Ini juga lagi bikin tenda kayak untuk acara ulang tahun Oh besok iya, mungkin ya. betul. Sehat selalu. Tiga Dan besok tiga ya, saat. doain Semoga jaya, terjaya. kejaksaan semakin humanis, Humanis, oke. dan dalam penegakan hukumnya, khususnya dalam pengembalian perekonomian negara itu ya bisa. Oke, Kita sama-sama. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.